arif mata'anallahu tul hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Kita buka dan membaca surat Al-Fatihah, dan dengan keberkahan Al-Fatihah diberikan kita pemahaman yang baik, hidayah, futuhat ilahiyah, al-anwar ar-rabbaniyah, wal ahwal an-nabawiyah, wal akhlaq al-quraniyah. Juga kita hadiahkan untuk pewakil masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua yang kita cintai, ala hadini wa niyatan salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Jamaah, kita ngulang yang kemarin itu ya, dari halaman 88 baris ketiga dari bawah. Imam Thawri berkata itu ya, sebelah kanan tuh ya, paling bawah 3 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Udah ketemu? Ya, dari bawah 3 baris dari bawah. Wa kana Sufyan ats-Tsauri ada rahimahullahu taala yaqulu ya, Sufyan ats-Tsauri pernah berkata, semoga Allah sayang kepadanya, ma amina ahadun ala dinihi ya, namanya manafi, tidaklah seseorang merasa aman, amina fil madi ahadun ya fa'il, ala dinihi atas agamanya ya. Jadi kita harus khawatir sama agama yang ada dalam diri kita. Khawatir apa? Takut Allah cabut, ya Allah ambil. Illa sulibah ya, kecuali dicabut agamanya itu. Artinya pemahamannya lama Allah makin mundur. Giro keagamannya makin lemah gitu. Kayak orang tarawih, habis tarawih ada futur ya, ada mundurnya itu, kurang semangat gitu. Kan bagusnya habis Ramadan, habis dicas di Ramadan makin kencang, tapi dia malah futur namanya, melemah. Ya sebetulnya emang itu iman yazid wa yanqus ya. Kita akan mengalami juga kondisi futur, tapi jangan dibiarkan kelamaan, itu bahaya. Ya. Harus segera bangkit. Nah, bangkit ini harus dihadirkan. Dihadirkan apa? Bahwa Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah yang sama yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Jadi enggak ada bedanya gitu. Bukan hanya kita taatnya sesaat, musiman Ramadan getol, kan suasananya memang mendukung. Setan juga dibelenggu, ya kan? Sekarang setan udah dilepas nih. Ya. Nah, dihadirkan bahwa ibadahnya kepada Allah. Ibadahnya karena Allah tidak mengenal tempat.
Jadi tidaklah seseorang merasa aman atas agamanya kecuali yang sudi Pak dia dicabut agamanya. Wa kana syekhuna rahimahullahu ta'ala yaqulu, guru kami semoga Allah sayang kepadanya berkata, idza sami'ta bihalil kuffar, apabila Anda mendengar kondisi orang-orang kafir, wa khuludihim finnar, artinya apabila Anda mendengar ya ada berita-berita dari hadis Nabi, dari ayat tentang kondisi orang-orang kafir dan kekalnya orang-orang kafir di dalam neraka, fala ta'man 'ala nafsika. Jangan Anda merasa aman atas diri Anda. Oh, neraka penuhnya orang kafir doang. Ya. Jangan aman begitu. Tahu-tahu kita nanti suul khatimah waliyadzubillah. Ya. Fala ta'man 'ala nafsika. Jangan Anda merasa aman atas dirimu. Fa innal amra 'alal khatar. Ya, sesungguhnya perkara ini berada dalam bahaya. Wala tadri madza yakunu minal aqibati. Anda tidak akan pernah tahu bagaimana akhir kesudahannya nanti. Wa ma sabaqa laka fi hukmil ghaib, dan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kita juga enggak tahu. Ya. Fala tagtar bisafa'il awqat. Jangan Anda tertipu dengan jernihnya waktu-waktu. Nanti ada syair ya. Waktu malam kan hening. Justru kondisi hening, wah itu bisa ada bahaya. Maling senang banget kondisi sepi. Fa inna tahtaha ghawamidul afat. Sesungguhnya di balik kesunyian waktu itu ada bahaya ya yang enggak kelihatan itu. Waqala ba'duhum, kemudian sebagian ulama berkata, ya ma'syarul mughtarrin, wahai ya orang-orang yang tertipu bil asami, dengan merasa dia dijaga, dipelihara itu. Inna tahtaha anwa'an naqam. Sesungguhnya di balik ada penjagaan dari Allah, itu ada berbagai macam siksaan, penyakit ya. Zayyana, ini digambarin begini. Zayyanallahu iblisa bi anwa'i ismatihi. Allah menghiasi iblis dengan berbagai macam ismahnya, penjagaan Allah. Wa huwa indahu fi haqa'iqi la'natihi. Tapi iblis itu sebenarnya di sisi Allah berada dalam laknatnya Allah. Iblis merasa wah jadi ibaratnya kita sama anak atau sama murid dibangga-banggain ya, bukan dikasih terus jadi sayang banget itu, minta apa aja dibeliin, kasih. Iblis merasa kayaknya gitu tuh seneng, padahal Allah gedeg banget ya. Nanti juga jamaah Allah kasih gitu. Min anwa'i al-tafi, berbagai macam kasih sayangnya Allah dikasih ini itu. Tapi pas kita dikasih kita bukan bersyukur, kita malah lalai. Kita lupa, ini bahaya. Kata itu istilahnya bisafail, di tengah kejernihan waktu ada dikasih terus. Ya, beratan mana dikasih susah sama kaya? Kaya nikmat, bentuk al-tafnya Allah, Rahman Rahim Allah. Ya, beratan dikasih kekayaan. Kalau kita dikasih miskin, kita gampang mati kita sama Allahnya itu. Ya Allah, besok mau bayar anak sekolah, ingat Allah, ngadu.
Tapi dikasih terus saja. Ubay, kasih dia terus. Udah. Mainnya ke puncak terus. Ke Amerika, Singapura, jalan-jalan terus. Diangkat lagi contoh penguat. Wa zayyana Bal'am, ini kan Bal'am, ya. Kemarin saya tulis juga tuh di YouTube tuh nama penjelasan Bal'am. Ini katakanlah dari makhluk jin yang Allah kasih kenikmatan begitu banyak. Tapi Allah perhatiin, nah ini kagak ada rasa syukurnya deh. Malah tambah belagu. Orang dikasih, kan kayak Fir'aun gak pernah dikasih sakit, itu kan altaf Allah, nikmat Allah. Kekuasaan, bukannya syukur ngaku Tuhan. Nah ini agak tahu diri kata Allah. Sombong belagu. Nah itu dia, kita takutnya tuh dikasih nikmat sombong kita, lalai kita jauh dari Allah, lupa. Wa zayyana Bal'am. Wa zayyana Bal'am bi anwari wilayatihi. Allah menghiasi Bal'am dengan cahaya-cahaya kewalian. Jadi emang ini dikasih ilmu yang begitu luas dari Allah. Wa huwa indahu fi haqaiqi adawatihi. Padahal dia di sisi Allah realitanya hakikatnya musuh-musuhnya Allah. Jadi di kitab lain saya baca ya juga sedikit, Bal'am adalah ini Bal'am bin Ba'ur min ulama Bani Israel. Ya, lokasi dia emang kewalian tuh. Kewalian. Tapi kok lama-lama lah ini bukan tambah ma'rifat, tambah dekat, tambah jauh. Ada kan orang dikasih ilmu tapi tambah jauh. Anda merasa tinggi, sombong. Ya. Wa huwa indahu fi haqaiqi adawatihi. Sebenarnya Bal'am bin Ba'ur ya di sisi Allah dia merupakan musuh-musuhnya Allah. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala. Nah, dari Imam Ali semoga Allah ridha kepadanya, beliau berkata, kam min mustadrajin, istidradnya bil ihsan ilaihi. Berapa banyak katanya ya, orang-orang yang memiliki rasa istidraj bil ihsan ilaihi, Allah baik buat dia. Ya dikasih ini dia apa? Diambrulin terus kan, diambrulin, dikasih malah lupa dia. Ya. Berapa banyak orang-orang yang nanti dicabut, ditarik nikmat-nikmatnya. Wa kam min maftunin bi husnil qawli fihi. Berapa banyak orang-orang yang maftun, yang teruji bi husnil qawli fihi, dengan baiknya kata-kata tentangnya. Wa kam min magrurin bisatr alaih. Berapa banyak orang-orang yang magrur padahal dia ditutupin aib-aibnya sama Allah. Ya. Padahal mah jahat tapi Allah masih sayang, ditutupin dulu. Wa qila li Dhunnun, dan dikatakan kepada ulama nih, Dhunnun al-Masri biasanya, ma aqsa ma yukhdi'u, katanya bihal abdu. Aqsa itu kan yang paling ujung itu. Ujung berarti yang paling besar lah. Apa yang paling besar? Ma yukhda'u, yang menimpa seorang hamba. Artinya ujian apa yang paling berat nih yang menimpa seorang hamba? Dikasih kekayaan apa dikasih kenikmatan? Qala, jawabannya bil altafi wal karamat.
Ya, kalau kita ya yang bagian ya orang biasa, orang awam, ibaratnya dikasih nikmat duniawi. Orang-orang soleh dikasih itu kesempatan tahajud, terus baca Quran, terus ya itu kan kenikmatan tuh, al-top, kemuliaan. Kira-kira pas dikasih kesempatan baca Quran, terus ini hatinya ujub enggak itu, sombong enggak itu, ya. Di kampung kagak ada yang sholat tahajud, gua doang, amal soleh tapi jadi sombong, ya. Jadi ma'aksa ma yakhda'u, apa yang paling besar ya yang menimpa seorang hamba itu, qala bil altafi wal karamat, ya, diuji dengan altaf, dengan kenikmatan-kenikmatan, kemuliaan-kemuliaan. Walidzalika qala subhanahu, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanastadrijuhum, kami akan ambil dari mereka, istidraj kan. Kalau dikasih, nggak tahu diri diambil sama. Ya, kami akan cabut, kami akan ambil dari mereka min haitsu la ya'lamun, dari sisi mereka kagak sadar. Ya. Ini kata Imam Azhari, sanakhuduhum qalilan qalilan. Allah akan pretelin dia dikit min haitsu la yahtasibun, dari sisi dia kagak sadar, enggak merasa. Wa dzalika Allah Subhanahu wa taala yaftahu alaihim dan na'im ma yaktabituna bihi wa yaquluna ilaihi. Asalnya Allah kasih, Allah bukakan pemahaman ini. Udah jadi orang alim malah meledut misalnya. Ya. Hubud dunia, rakus dunia. Allah ambil pelan-pelan. Bahasa lainnya kata sanuqarribuhum ila ma yuhlikuhum, akan kami dekatkan kepada mereka, kepada yang menghancurkan mereka. Pelan-pelan Allah Allah cabut, Allah namanya. Jadi cara Allah itu menghinakan kita banyak gitu ya. Kita nggak bersyukur, pelan-pelan dikasih badannya, kasih penyakit lemah. Ya. Tadi saya di wali kota tuh, saya kasih tema futur dan istiqomah setelah Ramadan. Di Ramadan kita ibaratnya kan menimba banyak karunia itu. Itu al-taf dari Allah tuh ya. Di setelah Ramadan kehilang tuh, melemah ya. Baik, kami akan ambil dari mereka dari arah yang mereka tidak ketahui. Qala ahlul ma'rifah, ya, para ahli ma'rifah mengatakan nusbighu alaihim, kami limpahkan, kami berikan kepada mereka an-ni'ami, berbagai macam nikmat-nikmat. Ya, berarti ada nikmat ma'nawiyah, nikmat hisiyah gitu. Wa nunsihimus syukra, tapi kami lupakan kepada mereka bersyukur. Lo tahu jamaah ada dapat gusuran 10 miliar. Wah, lupa, enggak syukur. Begitu banyak zakat kagak, sedekah kagak, bantu orang kagak, poya-poya terus. Ya.
Sama juga Pak, kita dikasih ilmu oleh Allah, syukurnya dia apa, diamalin ilmunya Pak, biar nama lekat. Kama qala syair, sebagaimana penyair dalam Bahar Basitnya, sarahnya berkata, ahsanta zannaka bil ayyami id hasunat. Ahsanta zannaka, engkau telah berprasangkaan baik, ya, bil ayyam, kepada hari-hari, ya, id hasunat, ketika hari-hari itu baik. Walam takhaf su'a, dan namun anda tidak takut, tidak khawatir akan su'a, keburukan, ma yatihi bil qadar, ya, namun anda tidak takut keburukan yang didatangkan oleh atau yang dibawa oleh takdir. Atau lau, ya, atau aw. Apa itu? Wow, ya. Wasalamatka, ya. Orang ada tintanya melepet ada. Wasalamatka, ya, al-layali, dan malam-malam yang menenangkan Anda, ya, menenangkan Anda. Tagtarta biha, hingga engkau tertipu dengan tenangnya kondisi malam itu. Wa inda safil layali, dan ketika jernihnya suasana malam, yahdusul qadaru, itu terjadilah kerusuhan, kekeruhan, terjadilah atau hal-hal yang membuat hilangnya kejernihan itu. Artinya Pak, atau kita malam-malam gitu sunyinya, orang soleh dia naik ibadah, kita goflah, ya, goflah hatinya. Wa alam annaka kullama sirta akraba fa amruka akhwafu as'abu, dan ketahuilah sesungguhnya Anda, ya, kullama, setiap kali semakin, ya, Anda merasa dekat pada Allah, fa amruka akhwafu as'abu, maka kondisimu itu akan jauh mengkhawatirkan dan makin sulit. Wal muamalatu asyaddu wa adaq, dan muamalah beribadah kepada Allah akan terasa semakin berat dan semakin halus. Apa kata yang harus enaknya? Artinya kita Pak, semakin dekat nanti ujiannya semakin besar, berat. Wal khataru alaika azamu, dan bahayanya semakin besar atas diri Anda. Fa inna syai'a kullama kana ablagha uluwan, sesungguhnya sesuatu kullama, setiap kali dia ablagha, semakin uluwan, semakin tinggi kedudukannya, ya, idzan qalaba kana as'aba uquan. Jadi ketika orang ini misalnya gambarannya diangkat dari bupati, nikmat tuh, ya, anugerah, statusnya juga bagus, belum juga 2 bulan 3 bulan korupsi misalnya, ingqalaba, langsung orang jatuh, ya, gitu. Itu yang paling sakit banget. Kullama kana ablagha uluwan idzan qalaba, apabila jatuh, kana as'aba wuqu'an, maka terasa betul rasa jatuhnya itu, ya. Ibarat lagi di atas, Allah hinain langsung. Nanti maksudnya ini kan ilustrasi, ketika kan ini bicara syukur, ketika nikmat Islam, nikmat ma'rifah, kita kenal agama, itu kan nikmat paling besar. Itu ternyata kita abain,
kita cuekin. Ada azan pura-pura kagak denger, ada pengajian pura-pura kagak tahu, ya nanti mulai diambil semuanya oleh Allah. Ya dibuat kita makin jauh oleh Allah. Dikasih narul bu'ud, siksaan api semakin jauh dari Allah, dari gaya hidup orang-orang saleh jauh deh. Lagunya udah kayak lagu orang barat aja, liberalnya tinggi. Mau melakukan kebaikan terasa berat di hatinya, ya ada hijab namanya ditutup. Baik, kamakila sebagaimana dikatakan. Nah, istilah ilustrasi matara tairun partafa. Tidaklah seekor burung yang terbang, ya, dia partafa makin semakin tinggi. Illa kama tara waqa'a, melainkan sebagaimana dia turun terbangnya, ya sejauh dia terbang dia akan jatuh juga. Gitu. Emang burung di atas terus Pak? Enggak kan? Ada nggak waktu turun dia? Sejauh-jauhnya tinggi dia terbang bakal jatuh. Presiden setinggi-tingginya paling 5 tahun kan satu periode. Tambah lagi 5 tahun lagi. Habis itu udah nggak ada kan? Biasa lagi kayak antum. Ya masakan biasa kan. Tapi yang paling bahaya itu ketika kita berada dalam kenikmatan, kita nggak bersyukur, diambil sih. Dikurangi oleh Allah, ya. Artinya gini ya, kagak bisa gitu kita thalabul ilmi, orang yang suluk kepada Allah sampai beribadah satu sisinya maksiat, nggak bisa itu, nggak bisa berbarengan, nggak dapat menjalan di tempat, malah Allah tutup. Itu. Ini yang kita takutin, giroh semangat belajar kita hilang, giroh keagamaan kita hilang, itu kurang, hilang, kami lagi semangat. Kenapa udah goplah dan lalai dengan kenikmatan yang bertahan dunia? Maksudnya jangan sampai begitu, nanti dikuatin dengan ayat-ayat ini. Faidzan, maka kalau begitu, la sabila ilal amni, tidak ada jalan kepada keamanan, wa ighfali syukri, dan melupakan syukur, wa tarkil ibtihal, dan meninggalkan ibtihal itu mohon sama Allah, fil hifdi bihal, agar selalu dalam terjaga, terpelihara. Wa kana Ibrahim bin Adham yaqulu, ya ini tokoh sufi lagi, dan Ibrahim bin Adham berkata, kaifa ta'manu, bagaimana Anda akan merasa aman? Wa Ibrahimul Khalilu salawatullahi wasallam alaihi yaqulu, sedangkan Nabi Allah Ibrahim kekasih Allah berkata, wajnubni, katanya, ya, wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah dariku dan dari anak-anakku, ya, untuk apa? Menyembah berhala. Artinya sekelas Nabi Ibrahim aja masih berdoa begitu. Takut apa? Anak dan keturunannya nyembah. Kita aman-aman aja, anak kita nggak ngaji, biarin aja, ya kan? Anak kita nggak ke masjid-masjid, biarin aja. Wa Yusuf as-Sadiq alaihi salam yaqulu, lihat Nabi Yusuf, nabi, doanya masih begini, tawaffani muslimah, ya Allah wafatkan aku dalam kondisi muslim. Bapak-bapak sering doa gini enggak? Doa apa? Kata Nabi, gua aja Nabi masih doanya itu tuh, takut-takut nanti sul khotimah. Ya,
minta ya Allah biar taufan. Kalau kita Allahumma ij'alni salihan wa alhiqni bis salihin wa tawaffani ya bis salihin. Kalau Al-Qur'an Rabbana yang kemarin ada tafsir Rabbana apa? Dzunubana Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kami, dzunub dosa yang besar-besar. Wa kaffir anna sayyi'atina, dan tutupilah, ya maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, sayyi'at dosa-dosa kecil. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami ya Allah dalam kondisi bersama orang yang abrar, yang baik-baik, yang sholihin. Minta ya. Saking apa? Saking kita takut kita su'ul khatimah. Wa kana Sufyan ats-Tsauri la yazalu yaqulu. Coba nih, Imam Sufyan ats-Tsauri senantiasa berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah ya Allah, ya Allah selamatkanlah ya Allah. Ya, kanahu fi safinatin yakhsha al-gharaq, seakan-akan beliau berada dalam sebuah kapal ya, kapal laut ya, kapal apa namanya? Kapal apa ya? Kalau kita naik mau nyebrang Merak, kapal apa? Kapal ya, kapal gitulah. Yakhsha al-gharaq, yang takut akan tenggelam. Ya. Wa balaghana an Muhammad bin Yusuf rahimahullahu annahu qala, telah sampai kepada kami dari Muhammad bin Yusuf, semoga Allah sayang kepadanya, beliau berkata, tamaltu Sufyan ats-Tsauri lailatan. Ya. Ini Muhammad bin Yusuf, suatu saat beliau tamaltu, memperhatikan ya Imam Sufyan ats-Tsauri lailatan, pada satu malam. Diperhatiin ya. Tatonya Imam Ats-Tsauri itu fabakal laila ajma', ya sepanjang malam nangis saja. Kalau kita nangis saja nggak punya duit, nggak punya duit, biar ngerokok sudah banget. Faqultu lahu, aku berkata kepadanya, abuka uka hadza ala dzunub. Ya, kalau bahasa kitanya, Tuhan, saya perhatikan kok saya sepanjang malam nangis aja. Apakah nangismu ini disebabkan karena dosa-dosa? Qala, belum menjawab. Fahamila tibnatan, beliau akhirnya mengambil sebuah jerami. Satu batang jerami berat apa enteng? Enteng jerami itu. Jadi itu kayak padi ya. Ya. Lalu beliau mengambil sebuah jerami, waqala, dan berkata, adzanbu ahwanu 'ala Allahi min hada. Dosa itu lebih ringan ya di sisi Allah daripada jerami ini. Artinya yang aku tangisin bukan itu, bukan karena dosa-dosa. Wa inna ma'akhsha, sesungguhnya aku khawatir, aku takut, ayyas lubani Allahul Islama wa iyadillah. Aku khawatir Allah mencabut dari diriku nikmat Islam. Ya, wal iyadu billah. Wa sami'tu ana, ini namanya tikrar, taukid ya. Udah sami'tu kan saya mendengar, ditambah lagi ana. Wa sami'tu ana ba'dal 'arifina yaqul. Aku mendengar sebagian para arif billah berkata,
Inna ba'dal anbiya'i alaihi wassalam sa'alallah ta'ala an amri Bal'am wa tardihi ba'da tilkal ayati al-karamat. Sebagian para anbiya, ya, mereka bertanya kepada Allah tentang perkara Bal'am, ya, wa tardihi tentang pengusiran Bal'am. Itu diusirlah ba'da tilkal ayati wal karamat. Setelah sebelumnya ini Bal'am Allah berikan ayat-ayat Allah, kemudian kemuliaan, ya udah hampir setingkat wali lah ini, wali itu. Ya, ulama di masa Bani Israel. Jadi Allah, kenapa Allah tuh sampai marah-marah lah kata nama Bal'am itu? Bukankah dia auliamu ya Allah, kekasihmu ya Allah? Qala, karena mereka tahu ini Allah kasih terus sama si Bal'am. Pemahaman, cerdas. Ada ehnya. Ya. Ehnya yang takut. Agak hormat sama gurunya. Kurang adab, ilmunya enggak cukup tanpa adab. Faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, lam yashkurni yawman minal ayyam ala ma ataituhu. Ini sebabnya tuh. Kenapa Allah akan mencabut semua nikmat-nikmat yang ada kepada Bal'am itu? Karena dia, katanya, si Bal'am ini tidak pernah bersyukur kepadaku satu hari aja, enggak pernah. Ya, alama atau itu atas apa yang telah aku berikan kepadanya, katanya. Walau syakarani ala dzalika marratan wahidatan lamma salabtuhu. Seandainya si Bal'am kata bersyukur aja kepadaku atau semua nikmat-nikmat yang aku berikan kepadanya sekali aja, lamma salabtuhu, niscaya aku tidak akan mencabut nikmat-nikmat darinya. Ya, ingat, la in syakartum itu, wala in kafartum, kasih nikmat, Bang Ubay dikasih atau rezeki banyak, syukur ya, jangan lupain sholat, ya. Kemudian syukurin berbagi, itu di situ ada hartanya, doa apa berbagi, gitu. Kalau pelit nggak ke masjid, lamban lah habisin duit itu, bayang cara Allah, kebakaran lah, apalah. Pokoknya susah lagi nanti. Fayataqayyaz fatayaqqaz, ya. Fatayaqqaz, ya. Ayyuhar rajulu, wahai, ya. Wahai, ini maksudnya wahai orang-orang yang berilmu gitu ya. Sadarlah, wahtafiz birukni syukri jiddan, dan jagalah rukun-rukun pilar-pilar syukur itu dengan baik. Wahmadillah ala ni'amihi fid din, dan bersyukurlah kepada Allah atau memujilah Allah atas nikmat-nikmatnya dalam agama, ya. Wa a'laha, dan nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmatul Islam wal ma'rifah. Ya, Islam dan ma'rifah. Apa ma'rifah? Mengenal Allah, ya. Wa adnaha, dan nikmat yang paling kecil, yang paling pendeknya apa? Masalah contohnya taufiqut tasbihin. Apa itu taufik? Kita masih dikasih taufik oleh Allah untuk ada kepengenan bertasbih. Jadi ketika jamaah bertasbih itu nikmat. Tapi itu nikmat paling kecil ibaratnya. Tapi bersyukur ya. Orang jalan berzikir. Tadi saya sampaikan salah satu, ya, obat daripada futur adalah paling kagak setelah Ramadan jaga istiqomahnya. Ya, Ramadan baca Qurannya 10 halaman. Sekarang nggak bisa, ya selembar dah, ya. Jadi ahabul a'mal apa?
dawamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal dia continue walaupun sedikit. Selawat tetap baca pagi sore 10 pagi 100. Duha ya kagak bisa 6 rakaat 2 rakaat gitu. Tahajud nggak bisa 8 2 rakaat, tapi tetap dijaga itu. Ya. Kebersihan hatinya terus supaya dia bersih hatinya ya. Au ismatin an kalimatin la ta'nika. Ya. Ini yang paling rendah lagi nih. Kenikmatan Allah apa? Kita dijaga oleh Allah dari mengucapkan satu kata yang kagak ada nilainya. Itu nikmat, Pak. Ada orang punya mulutnya kagak bisa dijaga. Diam sekali ngomong celetuk nyakitin orang. Sekali ngomong muatan jelek kata-katanya. Ya, jadi kalau pas kita setiap kali pengen ngomong udah mau ada rasa muraqabah musyahadah, kita tertahan tuh, kecuali enggak keluar kecuali kata yang baik-baik, itu sudah nikmat luar biasa. Idza mahamamta fi nutqi bil batil faj'al makanahu tasbihah. Jika Anda pengen bicara yang buruk-buruk, ganti dengan istighfar, tasbih. Ya, jadi ketika kita kata-katanya bagus-bagus, itu udah bagian dari taufik Allah, hidayah Allah, penjagaan Allah. Ada orang-orang yang mulutnya udah kayak kalau bahasanya apa, itu mulutnya sampah semua itu. Berarti udah nggak Allah jaga lagi tuh mulutnya, ada kotor banget. Asa ayyutimma ni'amahu ya alaika wala yabtalika bimararatiz zawali. Maksudnya ini asa, kan ini ungkapan ini ya, artinya mudah-mudahan gitu ya, atau bersyukurlah semoga Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya atas Anda, dan Allah tidak yabtalika, Allah tidak menimpakan kepadamu, Allah tidak mengujimu gitu ya, bimararatiz zawal, dengan pahitnya dihilangkannya nikmat-nikmat itu. Bapak-bapak pernah nggak ngelihat ya orang kaya belagu kayak belangsak? Banyak Bapak. Ya, pas punya udah sukses dikit aja, wah usahanya maju, sama saudara udah nggak kenal, dan taunya bangkrut, baru terasa. Allah. Jadi itu bersyukurlah ya, semoga Allah menyempurnakan nikmatnya atas dirimu, dan Allah tidak mengujimu, tidak menimpakan kepadamu dengan mararah, dengan pahitnya azawal, kehilangan. Fa inna amral mururi wa as'abaha alihanatu ba'da ikram. Ini sesungguhnya beratnya perkara-perkara yang sangat berat, was'abaha, dan yang sangat sulit adalah al-ihanatu. Ya ihanatu dia khabarnya, kehinaan ba'dal ikram ya. Mulia toto dia nggak jadi menteri, wah kan besoknya ATT apa namanya, OTT. Besoknya ada OTT, langsung di penjara ya. Allah. Wa tardu ba'da takrib. Ya. Yang kedua, nih, perkara yang sangat berat, yang sangat menyakitkan. Apa dia terusir oleh Allah, dia dijauhkan daripada rahmat Allah ba'da takrib, setelah sebelumnya dia dekat sama Allah. Kalau saya tuh suka gini, ada masa-masa kita sholat tuh enak, khusyuk, hudud.
pakaiannya terjaga rapi. Ada masa-masa kita sembahyang sembarangan aja bajunya. Ini juga ada mulai tuh dikurangin, dan beli pakaian aja kita nggak lagi. Karena kan zayyinu malabisakum likulli shalah kan. Kita ke masjid aja sembarangan, itu udah mulai adabnya kurang. Hudurnya sholat udah kagak ada, dicabut. Sholat pengennya buru-buru selesai aja. Gitu. Itu nikmat ma'nawiyah. Kan nikmat kan ada hisian ma'nawiyah. Mulai dikurangin. Wal firaku ba'dal wisal. Nah, ini yang paling hina banget, yang paling berat. Ya. Kita dipisahin sama Allah. Ya, setelah tadinya dekat sama Allah, jauh. Katakanlah, tadinya ke masjid terus rajin taklim, tahu hilang. Ya, kalau hilangnya pindah ke Mekah nggak apa-apa ya. Ini hilangnya kemana? Wallahu ta'ala al-majidu al-karimu. Ya, Allah Ta'ala yang maha majid, itu yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha agung. Al-karim, yang maha pemurah. Ar-Rauf, Allah yang maha pengasih. Ar-Rahim, Allah yang maha penyayang. Nah, ini ada catatan di sini. Ada sedikit doang ya. Jadi bedanya Rahman sama Rahim sama Rauf. Ya. Di sana disebut dzurra'fati wa hiya syiddatur rahmah. Ya. Kalau Rahman itu kebaikan yang bersumber dari rasa kasih si pemberi. Jadi Ar-Rahman itu memang dari Allah tuh. Allah yang maha sayang, maha kasih baik itu emang pengen ngasih aja. Gitu. Ada orang-orang yang Allah kasih aja. Tapi kalau Rauf beda. Rauf itu kebaikan yang muncul karena kebutuhan orang lain emang perlu. Jadi Allah tahu nih, Allah lihat antum lagi butuh nih dia nih. Allah kasih jalan mudah ya. Nah, maka bapak-bapak ketika bapak-bapak yang jamaah santri ini, saya butuh ilmu, itu Allah kasih. Ya, terkadang kita cuek sama ilmu, kurang perhatian sama belajar, itu juga akan Allah nggak kasih. Ketika ada keinginan di hati kita pengen dapat, pengen bisa, pengen paham, Allah kasih. Rauf. Ya, maka mintalah selalu kepada Allah. Makom kita makom fakir, makom orang yang butuh kepada Allah. Ya. Faslun, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Latif, 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 ya Allah, ya Latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma rzuqnal islama fahman wa nazariyan wa amalan wa tatbiqan wa wasilatan lil qurbi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita mulai contoh